berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita Kirana. Dan saya Afana Syafa, kita sudah siapkan sejumlah berita yang pasti, berita yang unik, Menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Yeay. Kita kembali lagi ya, ini minggu Rasanya kedua di tahun 2023. Iya, kok cepet banget ya. Cepet banget dong ya, Pas kalau dari kemarin kan kemarin. kita sudah bahas berita-berita yang unik, rata-rata dari Situbondo. Kira-kira Iya kalau sih. di episode kali ini ya, di Sebentar minggu ini ya. apakah sama Saya coba ya? cek dulu beritanya. Waduh, kayaknya nanti aja sih biar pemirsa biar semakin penasaran. Oh gitu ya. Gitu. Tapi yang pertama ini pemirsa memang berita dari Situbondo. Ini beritanya yang pertama adalah tentang adanya tindakan kriminal. Aduh, tindakan kriminal ya. Apalagi ini ternyata nggak main-main ya. Jumlahnya itu sampai 15 motor dicuri. Itu jumlah barang buktinya ya. Barang Tetapi buktinya. tempat berasnya itu banyak banget. Jadi ceritanya curanmor di alun-alun beraksi di 25 TKP dan gasak 15 motor. 15 motor Iya. kan lumayan ya di 25 titik. Ini yang jadi pertanyaan, apakah memang sudah seprofesional itu pencurinya? Apakah Atau, dia sendiri? Nah, apakah memang pengamanan di beberapa titik lokasi itu memang lemah? Atau si pelaku ini sudah tahu saat yang tepat Untuk melakukan aksi aksinya. pencurian. Iya. Kalau begitu daripada kita penasaran, langsung saja kita simak. Ini dia. Usai dilakukan penyelidikan, ternyata aksi yang dilakukan oleh Hendra Hermawan, pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak tanggung-tanggung. Total ada sebanyak 15 unit kendaraan roda 2 yang berhasil diasak dan dijual kepada penadah. Bahkan pria asal Probolinggo ini mengaku jika sering berpindah-pindah lokasi pencurian kendaraan bermotor. Total ia melakukan aksi pencurian di 25 lokasi yang berbeda. Selain di alun-alun kota, ia juga sering melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di pondok pesantren dan perumahan padat penduduk. Ia pun nekat melakukan aksinya seorang diri hanya dengan bermodalkan kunci letter T. Dengan adanya penangkapan pelaku, diharap dapat membuat masyarakat tenang dan tidak resah lagi dengan adanya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motornya diharap segera melaporkan ke Polres Situbondo. Bagi masyarakat yang menjadi korban aksi curanmor juga diharap membawa surat dan dokumen kendaraan agar mudah dicocokkan ke pemilikannya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Kel Rahman, National TV melaporkan. Padahal rata-rata lokasinya ini di tempat-tempat keramaian ya. Betul, jadi dari sejumlah aksi yang dilakukan oleh pelaku ini memang menyasar beberapa tempat itu yang bukan tempat yang sepi, melainkan justru tempat yang ramai itu adalah menjadi sasaran dari pelaku ini. Sehingga ternyata itu bagi pelaku adalah cara yang mudah untuk mengalihkan perhatian ketika dia sedang beraksi. Bayangkan, 15 barang bukti atau 15 motor berhasil diamankan oleh polisi. Betul sekali, dan tanya itu saja, ternyata sasaran lokasi utama ini berada di sekitar alun-alun kota dan ponpes, perumahan, dan memang ada 25 titik yang sampai pada akhirnya ini pihak kepolisian berhasil meringkus. Dan ternyata sangat tak diduga, ada sebanyak 15 motor yang berhasil diambil oleh pihak kepolisian. Dan tentunya ini membuat mungkin warga yang berada di sekitar Situbondo ini merasa senang ya. Karena ketika motornya bisa kembali. Tak pikir dengan aksi pelakunya. Bukan, motornya ini bisa kembali Iya, gitu. Jadi iya. keresahan masyarakat ini setidaknya itu bisa berkurang gitu betul ketika ada sekali. pencuri yang memang ini sudah diringkus oleh polisi karena cukup meresahkan sekali. Ini ternyata yang juga bisa dikatakan itu sangat mengagetkan, dengan barang bukti sebanyak itu ternyata pelaku itu hanya seorang diri alias tidak punya teman. Dia beraksi seorang diri dan modalnya pun hanya satu buah, yaitu kunci letter T. Ini sangat mengagetkan dan akhirnya pelaku ini berhasil dibekuk. Jadi untuk para pemilik kendaraan yang akan mengambil motornya, memang ada beberapa syarat yang harus dilakukan, di antaranya adalah membawa surat dan dokumen kepemilikan untuk dicocokkan benar atau tidak itu motor dari milik mereka. Betul sekali. Dan kalau tadi kita sudah ngomongin di Situbondo, kali ini ternyata masih di Situbondo. Apakah nanti kota Situbondo akan menjadi headline kita di episode kali ini ya, di minggu ini? Udah jelas, udah jadi headline kita di hari ini loh ya. Nah, kalau yang ini sih berbeda ya. Kalau tadi kita sudah membahas putar tindak kriminalitas, nah kalau ini beda nih. Situbondo juga kan ya? Situbondo juga, ini terkait dengan oknum honorer Satpol PP yang ternyata oknum honorer Satpol PP ini diduga kencani kupu-kupu malam. Sebenarnya kayaknya jadi lagu yang so viral itu ya.
Apa nih? Lagunya Titik Puspa Kupu-Kupu Malam. Oh. Yang kemudian di Tapi kayaknya ini lagi. mungkin bisa bisa menjadi sesuatu yang cukup viral karena memang biasanya ini kan Satpol PP itu tugasnya adalah mengamankan, mengkondusifkan wilayah. Nah, ini justru menjadi contoh yang tidak baik ya, melakukan kencan Sebentar. dengan kupu-kupu Atau malam. jangan-jangan ini mengamankan terus kecantol sama kupu-kupu malamnya. Mengamankan tapi jadi kesempatan. Kayaknya yang lebih tepat itu ya. Menarik sekali, bagaimana kalau kita simak videonya? Ini Ini dia. dia. Lantaran mengajak seorang wanita tuna susila berkencan dan hingga membawa kabur sejumlah barang milik mucikarinya, seorang oknum tenaga honorer di Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dilaporkan ke Mapolres Situbondo. Dengan adanya kasus ini membuat pihak Satuan Polisi Pamung Praja yang seharusnya membina masyarakat terkesan membackingi aktivitas prostitusi di Kabupaten berjuluk Kota Santri. Sementara itu, Bukhari selaku Kasatpol PP Situbondo mengatakan, oknum anggota Satpol PP Situbondo yang diduga membawa kabur seorang wanita kupu-kupu malam itu masih dilakukan proses penyelidikan. Diketahui jika oknum tersebut sering berada di lokalisasi Gunung Sampan. Menurut Kasatpol PP Situbondo, oknum yang diketahui berinisial MA itu bukan merupakan ASN, melainkan berstatus tenaga honorer. Pihaknya mengatakan jika oknum tersebut melakukan kencan dengan wanita tuna susila itu di luar jam dinas dan tidak sedang melakukan tugas razia lokalisasi. Diketahui jika perbuatannya itu dilakukan atas kehendaknya sendiri dan bukan merupakan perintah tugas dari kedinasan. Dengan adanya peristiwa tersebut, pihaknya akan melakukan berita acara pemeriksaan kepada oknum yang telah melakukan perbuatan yang menyalahi wewenang tersebut. Jika nantinya memang oknum tersebut dengan sengaja dan terbukti melakukan hal itu, maka akan diberikan sanksi secara tegas baik secara administrasi dan peraturan yang berlaku. Diketahui hingga kini oknum tenaga honorer Satpol PP Situbondo diduga berkencan dengan kupu-kupu malam serta membawa kabur sejumlah barang milik mucikarinya itu masih aktif berdinas. Selain itu, oknum berinisial MA bertugas dan berjaga di gedung DPRD Situbondo serta masih menjalankan tugas seperti hari biasanya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khalil Rahman, National TV melaporkan. Kalau ngomongin dari video ini ya, dari pemberitaan ini tuh satu yang jadi pikiran saya tuh. Cinta itu buta, gitu. Tidak memandang profesi, tidak memandang apapun, gitu ya. Love is blind. Tapi memang dari berita ini tuh memang cukup viral dan juga unik. Unik sih Unik menurut sekali saya. ya. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, kalau Pol PP itu tugasnya adalah identik dengan mengamankan, menertibkan, dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi ini, lah kok Pol PP-nya menjadi tersangka atau pelaku? Ada apa dengan Pol PP yang satu ini? Nah, dan tidak hanya itu saja dari pemberitaan yang sudah beredar dan memang dibilang cukup unik dan juga viral karena memang Satpol PP yang dimana ini bukan anggota PNS, namun ini merupakan anggota honorer dari pemerintahan, yakni instansi pemerintahan yakni Satpol PP yang berkencan hingga membawa kabur sejumlah barang milik mucikarinya. Aduh. Ternyata di sini. Ini permasalahannya di sini nih, Afan. Jadi tidak hanya cinta itu buta ya, tapi juga membutakan hartanya mucikarinya juga. Berarti ternyata ada tindakan, bisa dikatakan apa ini? Pencurian juga ya? Bisa jadi seperti itu, karena memang kalau kita lihat dari pemberitaan ini juga tidak hanya sekedar rasa suka, tapi ada maksud terselubung di dalamnya. Menyalahi wewenang ini ya ceritanya ya. Walaupun dilakukan di luar jam kerja ya. Iya, karena memang harusnya kan ini mengamankan, menertibkan daerah lokalisasi, tapi ini justru berbeda. Tapi ini kayaknya memang kesalahan pribadi ya, jadi bukan ada unsur dari instansi. Betul. Iya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, karena ternyata dari anggota Pol PP yang masih honorer ini, sebenarnya tugas aktifnya itu adalah di gedung DPRD Situbondo. Tapi ini justru malah berpindah ke tempat lokalisasi, lebih tepatnya di Gunung Sampan ya. Ini tugas ganda yang berbeda sebenarnya, tidak ditugaskan oleh instansinya ya. Oke. Dan kita masih punya banyak berita lain ya. Betul Udah, sekali. kita tinggalkan honorer Pol PP yang proses dengan satuannya ya. Apakah kali ini juga akan di Situbondo juga nih, Afan? Kalau nanti Situbondo apakah tidak? Tapi yang jelas nanti beritanya adalah tentang aksi bejat seorang yang melakukan pencabulan. Bapak Tiri? Bukan. Penasaran? Penasaran juga dong. Tunggu selengkapnya, kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Maka dari itu, tetaplah di Jurnal Weekend. Kita kembali lagi dalam Jurnal Weekend, masih ada Saswita Kirana. Dan Afan Asyafa. Tadi kita udah sentil sedikit kan tentang berita apa yang akan kita sampaikan di awal segmen yang kedua ini. Ini tentang si pencabulan.
Pencabulan. Kalau tadi kan saya sempat memikirkan apakah ini karena bapak tiri dan anak, tapi ternyata berbeda. Atau kan memang ini lokasinya berada di Situbondo juga? Nah, benar pemirsa. Dari Situbondo ini, kenal di medsos, gadis penyandang disabilitas jadi korban pemerkosaan. Headline-nya memang untuk minggu ini juga sama ya, masih dari kota Situbondo. Nah, itu dia. Cuma memang dengan berbagai berita yang unik, menarik, dan juga viral ya. Kalau kali ini memang aksi pemerkosaan. Dari medsos awalnya kenalnya. Dari medsos. Jadi kayaknya kita memang perlu berhati-hati di medsos, kenal dengan seseorang, apalagi belum pernah ketemu. Jadi Memang untuk harus- lengkapnya bagaimana? Kita lihat saja. Harus pemirsa. filter gitu ya. Iya. Yaudah, kalau gitu penasaran seperti apa? Kita simak. Ini dia. Muhammad Yasin, warga desa Bugeman, Kendit, Situbondo, Jawa Timur hanya dapat tertunduk lesu saat diamankan jajaran Polres Situbondo. Diketahui jika remaja tersebut merupakan pelaku kasus pemerkosaan terhadap gadis penyandang disabilitas. Kasus ini pun bermula saat pelaku dan korban berinisial VM berkenalan di media sosial Facebook. Keduanya pun saling mengenal satu sama lain melalui dunia maya tersebut hingga akhirnya keduanya pun bersepakat untuk bertemu. Berselang beberapa hari kemudian, keduanya pun bertemu. Selanjutnya pelaku mengajak korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan, pikiran kotor pelaku pun muncul, lalu pelaku sengaja melintasi jalur perbukitan dengan jalan menanjak yang jauh dari permukiman warga. Di saat itulah, pelaku mengajak korban untuk melakukan persetubuhan di lokasi yang penuh dengan semak belukar dan jauh dari permukiman padat penduduk. Awalnya korban menolak ajakan pelaku untuk melakukan hubungan badan. Namun lantaran takut ditinggalkan sendirian di lokasi yang asing tersebut, korban pun pasrah saat diruja paksa oleh pelaku. Dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Dedi Ardi Putra menyampaikan, polisi sudah membekuk pelaku kasus pemerkosaan yakni Syaiful Bahri. Diketahui jika pelaku telah melakukan aksi pemerkosaan terhadap korban yang merupakan gadis penyandang disabilitas. Pelaku ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang bekerja di pabrik penggilingan padi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Ternyata cukup muda ya. Ini usianya masih 19 tahun. Cuma kok ya tega sih, apalagi korbannya adalah penyandang disabilitas. Jadi masih benar, masih 19 tahun. Ini terjadi di daerah Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Ini memang awalnya jadi ceweknya ini berkenalan di sosial media, saling mengenal satu sama lain di sosmed, maka akhirnya muncullah pengen kenalan lebih dekat. Nah, akhirnya bertemulah secara langsung, namun naasnya ternyata seseorang yang dikenal melalui media sosial ini ternyata bukan seseorang yang baik. Nah, pada akhirnya ini melakukan tindakan pemerkosaan yang dimana ini dilakukan di semak-semak belukar yang lokasinya jauh dari permukiman warga. Dan pada akhirnya disitulah sang pelaku melakukan aksi bejatnya. Untuk membawa atau melakukan atau melakukan keinginannya itu ternyata ada satu hal yang dijanjikan oleh si pelaku, yaitu dengan cara mengajak korban untuk berjalan-jalan. Nah, dari beberapa tempat yang dijalani, ketika muncul niat untuk melakukan aksi bejatnya itu, ternyata pelaku membawa korban ke tempat yang jauh dari permukiman, di tempat yang sepi, yaitu di daerah perbukitan. Di sini pelaku memang langsung menyampaikan maksudnya untuk bisa berhubungan badan dengan si korban. Korban awalnya sempat menolak, tetapi ia juga berpikir karena takut kalau ditinggalkan, akhirnya dia pasrah dengan apa yang terjadi. Walaupun sebenarnya ia merasa sangat sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh pelaku ini. Bahkan ketika ditangkap, ini pelaku juga sedang dalam posisi bekerja dan akhirnya kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Situbondo untuk proses lebih lanjut. Memang harusnya begitu ya, supaya tidak menimbulkan kejadian-kejadian yang terulang gitu. Barangkali korbannya banyak. Ini kan harus diselidiki juga. Gitu. Semoga hukum bisa ditekan dengan adil atas kejadian yang menimpa seorang Betul. gadis penyandang disabilitas ini. Betul. Dan juga memang harus ada ini ya, dari korbannya sendiri memang harus dipulihkan kembali karena adanya efek trauma, adanya aksi bejat pemerkosaan yang dilakukan di perbukitan tersebut. Oke, kita beralih ke kabar yang lainnya.
Nah, kalau kali ini apakah masih di Situbondo juga? Oh, ternyata berbeda ya. Kalau kali ini headline-nya bukan Situbondo lagi nih. Satu episode tadi sudah di Situbondo ya. Kali ini ada di kota Bondowoso pemirsa, yang dimana nekat setubui anak tiri diancam dibunuh. Oh, kayaknya ini kalau anak ya diancam, nekat disetubui, berarti ini kemungkinan dengan orang-orang terdekat. Nah, ini sangat tragis. Tapi apa yang menjadi motif dari terjadinya aksi oleh pelaku ini? Kita Langsung lihat saja selengkapnya kita videonya. simak. Ini Ini dia. Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan seorang ayah kepada anak tirinya. Diketahui korban berinisial NN yang masih berusia 15 tahun serta merupakan siswi yang masih bersekolah di bangku tingkat SMP. Sementara pelaku berinisial IM, 35 tahun, warga Kecamatan Kota Bondowoso. Kepada petugas mengaku telah 4 kali menyetubui anaknya saat kondisi rumah sedang sepi. Menurut pengakuan pelaku, ia tega melakukan aksi bejatnya itu lantaran tergoda melihat kemolekan tubuh anak tirinya tersebut. Sementara diketahui jika ibu korban saat ini tengah bekerja sebagai TKW di luar negeri. Saat beraksi, tersangka mendatangi korban lalu mengancamnya dengan menggunakan sebilah pisau yang diposisikan di leher korban jika tidak mau melayani. Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan barang bukti sebilah pisau dengan gagang plastik warna hitam dan 1 bungkus sisa serbuk jamu. Sebelum ditangkap, pelaku IM sempat kabur. Namun tak lama kemudian, polisi berhasil membekuk pelaku yang bersembunyi tak jauh dari rumahnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bondowoso. Pelaku pun diancam dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Sangat miris. Tuh bener kan, orang terdekat ya, bapak tiri, yang dimana pastinya satu rumah, masih satu keluarga paling inti. Cuma di sini jadi permasalahan adalah ibunya memang tidak sedang di rumah, ibunya TKW, adalah kan? TKW. Dan di sini memang korbannya masih berusia 15 tahun dan dia ini masih duduk di bangku SMP atau sekolah tingkat menengah pertama. Ini juga sangat disayangkan karena dalam melakukan aksinya, pelaku ini juga mengancam korban akan membunuhnya dan yang dilakukan dengan menggunakan pisau. Dengan adanya tindakan seperti itu, tentu saja membuat korban menjadi ketakutan dan akhirnya dia hanya bisa pasrah terhadap apa yang dimaui oleh si pelaku akan aksinya ini. Betul sekali, dan ditambah lagi, memang bapak tirinya ini juga sempat mengancam bahwa jika tidak mau melakukan atau bersetubuh dengan bapaknya ini, bapak tiri, maka sang anak ini akan diancam dibunuh dengan membawa sebuah pisau, yang akhirnya ini menjadi barang bukti atas adanya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak tiri kepada sang anak. Sebanyak 4 kali pelaku melakukan aksinya terhadap korban dan yang paling membuat mengenaskan lagi adalah karena semuanya dilakukan di rumahnya sendiri ketika kondisi rumah sedang sepi. Hal ini juga menjadi satu hal yang sangat tidak mengenakan karena ternyata lagi-lagi yang menjadi pelaku adalah orang terdekatnya. Dan di sisi lain, hal ini terjadi karena si pelaku merasa tergoda dengan kemolekan dari korban yang masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP ini. Bahkan pelaku yang berinisial IM ini juga sempat kabur ketika ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun pada akhirnya dengan cepat, dengan sigap segera ditemukan karena bersembunyi masih di sekitar rumah tersangka. Dan di mana pelaku akan diancam dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Semoga saja menjadi contoh untuk yang lain supaya tidak lagi melakukan hal yang demikian, karena ini juga bukan contoh yang bagus dan bisa menimbulkan trauma pada korban. Apalagi masih dibilang ABG juga kan ya? Masih ABG 15 tahun, masih di bawah ya. umur. Ini lagi-lagi, ini juga memicu adanya trauma khusus dan memang harus diterapi, harus dibawa ke psikologi atau psikiater ya, psikolog ya, pastinya harus ada pendampingan khusus yang dimana ini untuk mengembalikan efek trauma yang ditimbulkan ini. Memang kalau dirasa dengan 4 kali diancam dibunuh ini kan sangat-sangat berat pastinya ya, efek traumanya sangat dalam.
Oke. Kalau tadi dari Bondowoso, ternyata berita berikutnya masih sama, dari Bondowoso juga. Wah, ini saya semakin menarik nih, semakin apa ya, berpikir apakah memang ini nanti headline-nya Bondowoso atau Situbondo Nah, tadi yang udah paling Situbondo, banyak. kan sekarang Bondowoso ya. Nah, Baik. kalau kali ini hendak nikahkan anaknya, pria ditemukan bersimbah darah di dalam kamarnya. Wah, ini pria calon pengantin atau bagaimana nih? Penasaran ya? Penasaran Udah, juga. kita lihat saja selengkapnya beritanya. Ini Ini dia. dia. Seorang pria di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur nekat melakukan aksi bunuh diri menjelang pernikahan anaknya. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka di bagian leher serta sebilah pisau di dekat jasad. Diketahui, korban bernama Siswa Ari, 50 tahun, warga desa Dadapan, Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur. Mirisnya, kejadian tersebut terjadi menjelang acara resepsi pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Nafis Satreskrim Polres Bondowoso di lokasi kejadian, telah ditemukan sebilah pisau di dekat jasad korban. Sedangkan untuk kondisi luka, yakni terdapat luka sayatan cukup dalam pada bagian leher sebelah kanan. Kronologis kejadian diketahui awalnya pada hari peristiwa itu, korban baik-baik saja dan sempat menemui tamu yang datang. Selanjutnya, korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tanpa alasan. Karena lama tak keluar dan tidak merespons saat dipanggil, akhirnya pintu dibuka paksa dan ditemukan korban telah tak bernyawa dan bersimbah darah. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan bawa jasad korban ke RSUD Kusnadi guna penanganan lebih lanjut. Kini petugas masih melakukan pendalaman kasus ini serta belum tahu pasti motif dan penyebab korban melakukan aksi bunuh diri tersebut. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Nah, sudah tahu kan ternyata siapa yang menjadi sang korban bapak di sini, ya. sang bapak. Ini juga masih tanda tanya besar itu. Kenapa bisa melakukan aksi bunuh diri? Atau memang ini merupakan yang sudah terencana atau sebenarnya ini bukan bunuh diri? Nah, ini kan masih tanda tanya yang memang harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Kejadian ini menimpa warga Kecamatan Grujugan di daerah Bondowoso, di mana ketika ia melakukan aksi bunuh diri atau diduga bunuh diri ini dengan cara menyayat lehernya sendiri dengan menggunakan pisau. Dan yang lebih menggegerkan lagi, karena sebelum hal itu terjadi ketika akan dilaksanakan akad nikah dari anaknya. Tentu saja warga geger dengan adanya kejadian ini, apalagi sebelumnya korban sempat menemui tamu di acara pernikahan anaknya ini. Padahal ini kondisinya sebelumnya masih baik-baik saja. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan dalam pemberitaan ini, memang kondisi sang bapak ini kondisinya masih baik-baik saja, terlihat santai, terlihat masih bisa menemui para tamu yang karena ini juga menjelang acara pernikahan dari sang anak. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba sang bapak ini masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya, dan kemudian setelah berusaha untuk dibuka dan didobrak, kondisinya sudah tak bernyawa. Hal ini masih menjadi pertanyaan apa yang menjadi motif di balik kejadian ini, dan warga juga benar-benar kaget, apalagi jelang pernikahan atau resepsi dari anaknya. Dan itu terjadi memang di rumahnya sendiri, di mana kondisi sudah sangat ramai dan orang-orang juga sudah sangat sibuk di situ. Dan sampai saat ini pihak polisi masih mencoba untuk mendalami motif dari kejadian ini, apakah karena itu dilakukan oleh orang lain, ataukah memang murni aksi bunuh diri oleh si korban sendiri. Nah, ini masih tanda tanya besar ya pastinya dari pihak kepolisian, karena ini ada seseorang, ataukah memang sudah depresi dari lama, ataukah memang ini pembunuhan berencana, karena tiba-tiba langsung mengorok leher. Tapi kan sebelumnya dia ini kelihatan baik-baik saja kan ya, Nah. masih bertemu dengan tamu, masih ikut menyalami, apalagi kan itu pas menjelang resepsi dari pernikahan anaknya. Bahkan juga tidak terlihat dia itu seperti tertekan atau apa, tapi itu tadi ya, kalau istilahnya itu apa sih, dalamnya lautan masih bisa diselami, dalamnya hati orang siapa yang tahu kan? Betul sekali, karena ngomongin soal kesehatan mental, ini tuh sebenarnya banyak sekali ragamnya ya. Kalau ngomongin soal kesehatan mental, penyakit mental, ini banyak ragamnya dan kelihatannya baik-baik saja, tapi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Mungkin di sini pentingnya kita bisa sharing dengan teman atau sahabat. Kalau memang betul sedang mengalami sekali. problem, siapa tahu kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, teman bisa memberikan solusi. Mungkin lebih teman hidup ya, Nah. dari istri atau keluarga terdekat begitu. Wah, tadi kita sudah membahas tentang beberapa berita mulai dari yang kenal di medsos sampai dengan yang adanya aksi yang diduga ini ada aksi bunuh diri
Nah, kalau berita selanjutnya nih, apakah masih terkait dengan Kota Situbondo dan kota? Bondowoso. Nah, ini yang Tunggu jadi kami PR. saat lagi akan kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Jurnal Weekend. Nah, tadi kalau sudah membahas tentang apakah di Situbondo, Bondowoso, apakah masih tetap sama? Apakah sekarang berpindah ke kota lain? Kita kok jadi ngurusin kotanya sih atau Karena kabupatennya ini menarik sih? ya, Oh, biasanya menarik ini ya? menjadi headline. Kalau kemarin itu yang paling banyak itu pemberitaan yang Situbondo, ternyata viral dan cukup unik ini di Kabupaten Situbondo. Nah, apakah kali ini juga bakal sama ya yang paling banyak? Kita lihat saja untuk Nah. awal di segmen ketiga ini headline-nya dari mana ya? Nah, kalau kali ini ternyata berada di Kabupaten Banyuwangi, yang dimana ini pendopo kantor Camat Celuring ambruk. Waduh. Ini tanda tanya ya, ini yang membangun bagaimana nih infrastrukturnya? Iya. Karena emang diduga ini masih 5 tahunan. Yes, 5 tahun aja. Ini 7 tahun apa 5 tahunan sih? 7 Nah, tahunan deh kayaknya. oh, 7 tahunan, 7 tahunan. Oh, ya. itu dibangunnya, direnovasinya kalau nggak salah 2015 sih Oh, ya. 2015 dan sekarang 2023 ya. 23 sekarang ya. 2003, tapi udah jatuhnya ini di akhir 2022 ambruknya ini ya. Jadi Kalau nggak sekitar salah pas 7 malam, tahunan. waktu itu kalau nggak salah pas lagi banyak musim angin dan hujan itu kan ya. Nah, ini jadi Yang tanda di sana. tanya, ini kan dananya sudah besar, termasuk bangunan baru. Nah, bagaimana infrastrukturnya? Udah, kita lihat saja beritanya secara lengkap ya. Kalau itu langsung aja kita simak. Ini dia. Peristiwa ambruknya pendopo kantor Camat Celuring Banyuwangi Jawa Timur yang terjadi saat malam Natal 2022 sungguh mengejutkan. Diketahui jika bangunan pendopo kantor Camat Celuring yang runtuh tersebut usianya masih tergolong muda, yakni sekitar 7 tahun. Sebelumnya, bangunan pendopo kantor Camat Celuring yang gagah dan berhias ornamen osing itu terakhir direhab pada tahun 2015. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Sekretaris Camat Celuring Titik Handayani mengatakan jika yang ambruk tersebut merupakan bagian atap pendopo. Namun kerusakannya merambat ke seluruh bangunan yang ada di sekitarnya. Menurutnya, proses rehab atap bangunan pendopo Kecamatan Celuring dilakukan pada tahun 2015 dan bersumber dari dana APBD. Ia menyebut jika proyek perbaikan pendopo Kecamatan Celuring dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman atau DPUC KPP Banyuwangi. Akibat peristiwa itu, hampir seluruh bangunan pendopo mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan untuk kerugian material masih dilakukan asesmen. Pihaknya juga sudah melaporkan peristiwa ambruknya pendopo itu kepada pihak Dinas DPUC KPP Banyuwangi dan juga kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan National TV melaporkan. 100% ambruk ya, memang belum. Sebenarnya itu yang ambruk itu pertama itu di bagian atapnya saja, tetapi oke. akhirnya melebar ke seluruh bangunannya karena bagian atap kan di bawah ya. Nah, terus Akhirnya akhirnya sampai-sampai merambat kena, nih iya. ke semuanya. Dan diduga memang kerusakannya ini mencapai 100% ya, dikonfirmasi dari pemerintah Kecamatan Celuring. Nah, ini terjadi pada saat malam Natal 2022. Jadi masih akhir-akhir ini ya. Iya, di Dan akhir memang- Desember kemarin. Betul, dan memang kondisi di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu memang anginnya memang cukup kencang. Sampai hari ini loh ya. Nah, Sampai sampai hari ini hari masih ini. sering seperti itu. Cuman memang kecepatan anginnya mungkin sudah mulai berkurang. Nah, ini bedanya di gitu. situ. Jadi diperkirakan memang pada malam Natal itu pas kondisi cuacanya lagi nggak bagus, angin kencang, hujan deras, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan salah satu bangunan di Kecamatan Celuring, tempatnya pendoponya itu ambruk. Cuma yang jadi pertanyaan banyak orang adalah, kok bisa sih? Karena kan bangunan baru gitu loh. Ya, apalagi ini juga bersumber dari dana APBD yang Makanya, dirasa ini juga cukup besar nih biayanya. ini ditanyakan, jadi sebenarnya seperti apa sih kualitasnya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, ini juga menjadi suatu masalah dan memang cukup unik ya beritanya, bangunan baru tapi kok sudah ambruk gitu. Dan memang pada saat kejadian ini tidak ada korban jiwa dalam insiden Untungnya tidak ada tersebut korban ya, jiwa karena memang memang. ini terjadi pada saat malam hari yang dimana Pasnya sudah orang tidur. tidak ada aktivitas memang di kantor tersebut. Ya untungnya di gitu. situ ya. Coba itu pas siang hari gitu pasti akan kemungkinan loh ya, akan kemungkinan ada korban jiwa ya. Dan di sini memang kalau melihat data yang didapat itu
terakhir direhab memang pada tahun 2015. Jadi Nah, kalau dihitung jadi sampai 2012 betul 7 tahun. 7 tahun ya. Ini saya ingatnya kemarin 2020 Mesian ya gitu. Jadi 5 tahun. Ya, semoga saja memang bisa dibangun kembali dengan strukturisasi yang lebih kuat lagi, bahan-bahannya Iya. yang lebih ini lagi ya, yang lebih bagus lagi gitu. Yo, syukur-syukur kalau sekali bangun tuh bertahan sampai 100-200 tahun gitu ya. Aduh, itu kayak candi jadinya Kayak tadi ya. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Kalau tadi kita sudah dari Kabupaten Banyuwangi, kali ini kita bergeser kemana? Ya, lagi-lagi kita beralih ke Situbondo. Situbondo lagi. Iya. Ini Kita kan saya beralih ke semangat sekali ya Situbondo. memberitakan Situbondo hari ini. Pemirsa, dari Situbondo berikutnya adalah diterjang ombak kapal muatan material kandas. Itu yang terjadi di Kabupaten Kandas ya. Situbondo. Ini juga penyebabnya apakah angin juga? Atau memang penyebabnya apa nih kira-kira? Atau ada faktor lain? Nah. Udah, kita lihat saja beritanya. Langsung saja, ini dia. Seperti inilah kondisi kapal layar motor Sumber Rizki yang kandas di Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Kapal barang muat material bangunan itu kandas usai dihantam ombak setinggi 5 meter saat berlabuh menuju Pulau Madura. Diketahui kapal pengangkut material bahan bangunan muatan semen dan besi itu terendam ke dasar laut hingga menyisakan sebagian bagian kapal. Beruntung, masih ada sisa bahan bangunan yang dapat diselamatkan berupa besi. Namun sebanyak 300 sak semen tak dapat diselamatkan lagi. Kondisi semen tersebut sudah mengeras karena tercampur air laut. Bahkan, akibat peristiwa itu, kerugian material ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Bahkan diketahui, akibat ombak besar tersebut, sejumlah kapal yang melego jangkar di Pelabuhan Kalbut mengalami kerusakan. Untuk menghindari kecelakaan laut, Satpol Laut Polres Situbondo juga mengimbau kepada nelayan agar sementara tidak beraktivitas di tengah laut hingga kondisi cuaca sudah kembali normal. Mengingat, sudah dalam sepekan ini, cuaca ekstrim menyelimuti wilayah Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Nah, kan tahu apa yang jadi penyebabnya Penyebab kan? utamanya bisa dibilang ini juga cuaca ya, berpengaruh sekali ya. Karena Iya. memang angin, kemudian juga ombaknya yang cukup besar Tuh. itu. Karena Jadi membuktikan bahwa ternyata angin yang kencang kemarin itu tidak hanya terjadi di Banyuwangi, tapi juga terjadi di wilayah lain, termasuk di daerah Situbondo, yang mengakibatkan kapal memuat material ini akhirnya mengalami kandas di kawasan Pelabuhan Kalbut, Situbondo. betul sekali. Iya. Dan memang dari kapal yang mengalami kandas di Kalbut, Situbondo ini tujuannya adalah Madura. Kalau udah ngomong muatannya ini bukan muat orang ya, tapi di sini adalah muat semen dan besi karena memang kapal yang mengangkut khusus material. Ya, apalagi ini juga kapalnya digulung ombak setinggi 5 meter. Jadi memang cukup tinggi sekali ya. 1 Ini- meter aja udah bayangin ngeri saya Nah, itu ini ya. sudah ngeri, apalagi ini bayangin 5 meter gitu Tinggi ya. Dan kapalnya memang ini beruntung bisa-bisa. masih ada beberapa sisa bahan bangunan yang dapat diselamatkan. Salah satunya ini berupa besi, kemudian juga ada beberapa yang lain, namun kerugiannya juga cukup fantastis. Ya, ini mencapai 750 juta rupiah. Karena memang kelihatan dari apa yang sudah disampaikan dari pemberitaan tadi ya, iya. sekitar ada 380 zak semen yang tidak dapat diselamatkan. Karena memang udah digulung ombak, Nah, itu pastinya sudah dia. kena air, Ya, sudah tidak bisa dijual kembali. walaupun misalnya nggak Nggak kena jatuh dari air ya. kapalnya, nggak jatuh dari kapalnya, udah kena air aja kalau semen itu udah pasti akan Langsung menggumpal kan, menggumpal, udah nggak membatu bisa dan nggak bisa dipakai, digunakan. nggak bisa dijual. Jadi memang cukup kerugiannya ini luar biasa Luar sekali. biasa, iya. Nah, dari Kabupaten Situbondo pemirsa kita akan beralih lagi, kita akan melancong lagi. Saya intip sedikit kayaknya kuliner deh ini. Kita mencari berita yang unik ya. Aduh, kalau ini sih memang bisa dibilang salah satu kuliner, tapi kuliner yang tidak bisa dicoba. Ya, jangan sekali-sekali mencoba. Karena apa? Karena ada keripik yang berisi narkoba yang gagal diselundupkan ke lapas. Ini lokasinya berada di Kabupaten Banyuwangi. Inovatif sekali ya. Tapi tingkat inovatifnya ini nggak boleh dipakai karena memang mungkin bisa jadi diisi dengan yang lain ya, diisi sambal pecel mungkin ya, atau Ya diisi udah yang keripik-keripik lain aja, ya. nggak usah dimodif-modif malah menimbulkan Kan kecurigaan. kalau ditambah saus kan enak gitu, Oh, makan gitu. keripik sama saus ya, Tapi saus terlihat kacang dengan jelas gitu ya. atau saus apa gitu ya. Tapi kalau ini beda, sausnya narkoba gitu. Udah, kita lihat saja bagaimana video lengkapnya. Ini dia. Aksi penyelundupan keripik berisi narkoba jenis sabu berhasil digagalkan petugas Lapas Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi penyelundupan ini dapat dibilang merupakan modus baru untuk mengelabui petugas.
Diketahui jika keripik yang berisi sabu itu hendak dikirimkan oleh pengunjung berinisial AK, 29 tahun, warga asal Rogo Jampi, Banyuwangi melalui layanan penitipan barang dan makanan. Sementara itu, Kepala Lapas Banyuwangi Wahyu Indarto menjelaskan, upaya kasus penyelundupan yang terjadi di lapas dapat diendus oleh petugas. Diketahui, barang haram itu pun hendak dikirimkan kepada penghuni lapas dengan inisial EC, 29 tahun, yang merupakan warga binaan perkara penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang ada, setiap barang yang akan dikirimkan harus melewati proses pemeriksaan ketat oleh petugas. Kemudian dari hasil pemeriksaan petugas telah ditemukan sebanyak 13 klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, di mana paket itu diletakkan di dalam keripik yang telah dimodifikasi menggunakan lem, sehingga secara sekilas dalam keripik tersebut tidak nampak bahwa di dalamnya telah diselundupkan narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari SA. Pada awalnya, SA mengelak bahwa ia merupakan pemesan barang terlarang tersebut. Namun ia tak dapat berkutik ketika AK memberikan keterangan bahwa memang barang terlarang itu ditujukan dan dipesan oleh SA. Pihaknya juga menambahkan bahwa paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 8,5 gram itu diletakkan pada dua jenis keripik yang berbeda, yaitu pada keripik pisang dan keripik singkong. Selanjutnya atas temuan itu, petugas lantas mengamankan AK dan juga memanggil EC untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata EC bukan merupakan target asli pengiriman barang, namun hanya untuk pengalihan petugas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Ini modus yang cukup baru ya, bisa dibilang cukup unik dan memang beritanya itu menjadi berita headline pada waktu itu ya. Seharusnya kalau sudah kita ngomong tentang kuliner, cemilan, UMKM, apalagi keripik, yang saya bayangin itu adalah kita tuh makan enak sambil nonton jurnal weekend, nonton national news, nonton ngopi dialog nasional. Ini ternyata berbeda pemirsa, ini jadi salah satu bentuk aksi penyelundupan dengan modus baru yang dimana ini ada keripik yang ternyata di dalamnya ini dimasukkan narkoba, yang dimana ini hendak dikirimkan dari pengunjung asal Rogo Jampi melalui layanan penitipan barang dan makanan yang diusahakan untuk bisa masuk, bisa lolos ke lapas. Berarti emang ini sudah ada kong kali kong di dalamnya ya. Tapi untungnya di sini petugas sangat cerdas karena penyelundupan di lapas ini dapat diindus oleh petugas dan penerimanya warga binaan perkara penyalahgunaan narkoba. Ya makanya berarti barang pesanan dong ini, barang pesanan. Jadi sudah ada benar ada kong kali kong antara pengirim dan juga penerima yang ada di dalam lapas ini. Dan ini juga nggak main-main, ada sebanyak 13 klip ya, 13 klip sabu di dalam keripik. Ini jangan-jangan pesanannya barengan ya. Jadi satu lapas nih, ayo siapa yang mau pesen keripik yuk beli bareng-bareng gitu ya. Keripiknya ya. Keripiknya, tapi ternyata bumbunya itu adalah bumbu isian sabu-sabu begitu. Dan keripik ini telah dimodifikasi menggunakan lem. Jadi pengirim dan penerima paket ini bisa lebih ini ya, lebih teliti gitu, benar-benar tahu, benar-benar canggih sekali. Namun ternyata juga masih bisa diendus. Ya kita salut lah, kita salut kepada rekan-rekan dari Lapas Banyuwangi yang bisa menggagalkan upaya ini. Dan ini buktikan bahwa walaupun di dalam sel, ternyata masih saja pelakunya atau maksudnya mencoba untuk tetap entah itu sekedar konsumsi sendiri atau akhirnya akan diedarkan kembali atau diperjualbelikan di dalam lapas tersebut. Betul sekali. Jadi benar ya kata Afan ya, kita harus apresiasi nih dari petugas lapasnya yang berhasil mengendus modus baru ya. Dan akhirnya pengirim dan juga penerima paket diamankan oleh petugas. Sudah selamat menikmati prosesnya kembali ya. Jadi nggak berkurang masa tahanannya, ini jadi bertambah masa Bisa jadi seperti itu ya, dan ditambah lagi pengirimnya ini juga ikut masuk ke dalam sel lagi. Itu dia. Gitu. Ya udah, selamat menikmati saja. Kita tunggu saja berita kelanjutannya sambil kita nanti akan kembali. Kali ini kita akan berbeda karena kita akan menampilkan sesuatu yang menarik tentang lukisan yang tidak sembarang lukisan. Aduh, lukisan apa ini, penasaran? Bukan lukisan horor? Bukan, tapi Bukan ini ya? ada bahan-bahan yang berbeda, bukan cat, bukan juga cat air. Aduh, jadi semakin Semakin menarik penasaran. ya, semakin penasaran. Dan jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend.
Jurnal Weekend masih bersama Anda dan masih bersama kita berdua, saya Alvan. Dan saya Sasmita Kirana. Tadi udah ngomong tentang lukisan pemirsa ya, tapi ini memang benar-benar lukisan yang berbeda dan bukan sembarang lukisan. Ternyata cukup unik juga ya. Iya. Ini kita berada di mana nih? Dari lokasinya? Bondowoso. Dari Bondowoso pemberitanya. Jadi dari Bondowoso ini ada lukisan unik berbahan kopi dan cangkang telur. Kopi dan cangkang telur. Ini kan biasanya kalau ngomongin kopi, kita ngomongin seputar kuliner ya. Nah, kalau cangkang telur? Cangkang telur ini biasanya sih jadi olahan sampah yang mungkin jadi lebih menarik. Begitu Tetapi ya, di tangan bernilai. seniman Bondowoso ini ternyata menjadi barang yang sangat bernilai berupa lukisan. Seperti apa? Semahal apa kira-kira ya? Nah, sebagus apa juga? Sebagus apa? Langsung saja kita simak. Ini dia. Lukisan bernilai seni tinggi terpajang rapi di Geraha Ijen di Disparbudpora, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Uniknya, gambar tersebut bukan hanya berasal dari cat minyak saja, namun juga dibuat dari biji kopi, ampas kopi, hingga cangkang telur. Keunikan karya ini membuat masyarakat tertarik untuk berkunjung. Bertajuk pameran lukisan dengan tema kontemplasi yang diadakan oleh komunitas perupa Bondowoso, gelaran ini akan dibuka hingga 1 Januari 2023 mendatang. Ketua Panitia Li Awe menjelaskan, seluruh karya pameran tersebut dijadikan sebagai ajang perenungan bagi para seniman di Bondowoso yang dihasilkan selama 2 tahun terakhir. Kurang lebih ada 15 pelukis profesional dan 5 pelukis dari pelajar yang ikut ambil bagian dalam gelaran ini. Tak hanya ingin mengenalkan karyanya, pelukis juga ingin mengenalkan produk unggulan di Bondowoso, yakni kopi kepada penikmat seni, sehingga dibuat lukisan untuk menggunakan bahan kopi. Seluruh karya yang ditampilkan merupakan karya asli seniman perupa asal Bondowoso, Jawa Timur. Adanya pameran ini juga sebagai ajang pencarian bibit baru seniman yang akan terus diasah kemampuan seninya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Wah, keren ya. Ini inovasi yang luar biasa yang patut ditiru. Kalau yang sebelumnya ini nggak bisa ditiru ya. Iya benar, kalau kita ngomong tentang cangkang telur, kan tadi ngomong sampah sebenarnya ya. Saya sendiri kalau dikasih cangkang telur gitu buat apa juga bingung. Nah, berarti udah masuk keranjang sampah, ini jadi dibuang, salah satu dibakar. bentuk kreativitas yang memang mungkin ya bisa menciptakan peluang yang baru. Bisa menghasilkan pendapatan yang baru dengan tingkat kreativitas yang memang dirasa orang mikirnya ya udahlah ini nggak bisa digunakan lagi gitu ya, tapi ternyata berbeda di tangan seseorang yang satu ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para seniman di daerah Bondowoso ini, dan lukisan yang cantik dan menarik ini terpajang rapi di Geraha Ijen Disparbudpora, Kecamatan Kota, dan itu juga diadakan oleh komunitas perupa Bondowoso. Jadi semuanya berasal dari Bondowoso para seniman ini. Wah, kegiatan ini merupakan ajang perenungan seniman. Jadi ada 15 pelukis profesional yang dimana 5 pelukis dari pelajar yang ikut ambil bagian pada kesempatan kali ini. Dan pelukis juga ingin mengenalkan produk unggulan di Bondowoso, yakni kopi pada penikmat seni. Jadi ternyata kalau udah ngomongin dengan orang seni ya, dari kopi yang awalnya ini bisa kita mikirnya ya udahlah diminum ya, cuman bisa dibuat olahan, mungkin ya roti rasa kopi seperti itu. Tapi berbeda cerita kalau sudah ngomongin satu produk, ngomongin satu bahan dengan seorang seniman. Nah, itu dia. Jadi di sini sebenarnya memang sangat luar biasa bagaimana mereka ini bisa menghasilkan suatu karya seni dari kopi dan cangkang, tetapi di sisi lain ini juga merupakan cara untuk mengenalkan produk mereka, yaitu kopi untuk masyarakat luas. Dan yang menarik lagi ini, seluruh hasil karya kreasi seniman asal Bondowoso. Tuh kan. Menarik sekali ya. Tapi memang kopi Bondowoso ini memang rasanya berbeda. Ada khasnya ya, ada uniknya gitu. Tapi memang kalau ngomongin keunikan, perbedaan, kreativitas, lagi-lagi seniman itu nggak ada tandingannya. Oke, dan dari Bondowoso kalau kita udah ngomong tentang kopi, kita beralih ke daerah yang dari tadi belum kita sentuh. Waduh, di mana nih? Kita beralih ke barat saja, ke Lumajang. Waduh, di Lumajang ya. Nah, kalau di Lumajang kita berbeda, tidak membahas seputar kopi, tidak membahas seputar keripik ya. Namun kita membahas seputar abu vulkanik yang sebabkan puluhan hektar tanaman cabai rusak. Berarti beda cerita ya. Beda cerita ya, ini pertanian. Jadi memang kalau ngomongin soal
akhir-akhir ini kan Gunung Semeru ini kan memang sedang naik-naiknya. Sebentar, apakah ini juga termasuk salah satu faktor mengapa harga cabai sekarang jadi mahal? Nah, itu juga langsung aja kita simak daripada penasaran ya. Kita simak bersama pemirsa. Ini dia. Akibat dampak hujan abu vulkanik berdampak pada tanaman petani di Desa Supiturang Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Tanaman petani di sekitar lereng Gunung Semeru jenis cabai dan tomat mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan tanaman petani diprediksi terancam gagal panen. Diperkirakan petani menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Riza, salah seorang petani, mengaku bahwa tanaman cabai miliknya mengalami kerusakan, bahkan buahnya rontok dan tanamannya mengalami layu serta kering. Erupsi abu vulkanik dari Gunung Semeru yang jatuh di wilayah tersebut menyebabkan daun cabai gugur dan buahnya berjatuhan. Rencananya 1 pekan ke depan lahan seluas 1 hektar miliknya tersebut siap panen. Dia mengaku tanaman cabai ditanam di atas lahan tersebut sebanyak 2.000 pohon dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Belum juga pupuk dan pengeluaran untuk obat-obatan serta upah buruh tani dengan total biaya operasional yang diperkirakan sekitar belasan juta rupiah. Selain merusak tanaman cabai tersebut, para petani juga mengeluh dengan harga cabai yang murah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Cukup disayangkan sekali ya, dimana kita tahu bahwa petani ini sudah susah payah untuk menanam ya, untuk Kita memberi berempati kebutuhan, ya, kita sangat berempati teman-teman juga, petani tapi desa. memang kondisi dan juga keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan yang akhirnya ini juga memicu kerugian untuk para petani, khususnya petani cabai, yang dimana ini berlokasi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini juga cukup parah ya, setidaknya ada 2.000 tanaman cabai maksud kami yang mengalami kerusakan cukup parah dan ini juga tidak bisa dipanen pada akhirnya. Padahal ketika peristiwa ini terjadi untuk cabai dan juga tomat itu akan panen sebentar lagi, kalau dihitung itu sekitar sepekan itu akan sudah mulai bisa dipanen. Dan akibat atau dampak dari abu vulkanik ini, petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena yang diakibatkan oleh abu vulkanik ini di mana menyebabkan buah dan juga daun menjadi berguguran termasuk layu, kering dan akhirnya mati. Dan hal ini sangat membuat petani merasa resah karena gagal panen. Ada 2.000 tanaman cabai dan juga tomat dengan waktu panen itu sekitar 1 minggu. Jadi kurang dari satu minggu itu udah panen sebenarnya. Harusnya itu panen, tapi ternyata justru ketika kena abu dari Gunung Semeru akhirnya tidak bisa dipanen. Ini kan cukup sedih juga ya. ya. Apalagi nih kalau dihitung itu modalnya banyak loh. Nah, Mencapai 10 juta rupiah modalnya. modalnya 10 juta yang Ini kalau harusnya satu petani. ini satu petani ya. Kalau Dan- misalnya ada ratusan petani semuanya mengalami kan bisa dikalikan berapa. Nah, ini kan? juga yang mungkin bisa menjadi penyebab salah satunya adalah kenapa harga cabai dan juga tomat di Lumajang ini naik drastis. Nah, Karena memang, sebentar, kalau di sana saya kan ada cabainya murah, kalau di sini mahal. loh, kenapa begitu? Nah, itu dia. Jadi petani di sini yang merasa resah adalah sudah cabainya rusak, tomatnya rusak, terkena abu vulkanik. Nah, ketika ada yang bisa dipanen atau dijual, ternyata harganya murah. Apakah ini karena cabai kualitasnya yang jelek, ataukah memang karena ada hal-hal lain yang buat harganya menjadi turun? Wah, jadi ternyata begitu ya. Iya, jadi Apakah mereka memang ini- juga masih tetap dipanen walaupun kondisinya Nah, rusak? ini dia. Jadi makanya petani itu Jadi tanda merasa tanya apa tersendiri sih? ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, iya Udah ya. kena Ketika dapat yang vulkanik, kondisinya ya. bagus, tapi ketika lihat harga di pasarannya murah, ini kan juga cukup merugikan petani gitu, permainan pasar ya. Ya di situ. mudah-mudahan lah ya, kan kemarin memang Semeru itu tepat setahun kan mengalami erupsi kembali ya, di Desember 2021, kemudian Desember 2022. Dan untuk saat ini di 2023 ini mulai ada kenaikan level juga. Tapi semoga Tapi saja ini mudah-mudahan tidak berdampak lebih ya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ya semoga saja memang kondisi alam sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai bersahabat kembali dengan kita dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, dan petani cabai yang ada di sana tidak lagi merasa resah karena tanamannya rusak akibat abu vulkanik. Bisa mendapatkan untung kembali gitu ya. Dan tidak terasa pemirsa, ternyata sudah 10 berita yang kita hadirkan dalam minggu ini. Dan ternyata lagi-lagi ya headline-nya di kota Situbondo. Baik, saya Pana Syafa. Dan saya Sasmita Kirana, Kita ketemu lagi di episode berikutnya tentu dengan berita yang unik menarik, dan viral hanya di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.